Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 6. Jadi di sini ada gambar, kemudian dikatakan bahwa garis AC dan AE itu merupakan garis singgung atau dia menyinggung lingkaran P ya. Jadi ini AE sama AC itu dia menyinggung lingkaran di titik B sama di titik D. Jika besar ACF, kita gambarkan dulu ACF berarti yang ini ACF, oke, di sini adalah 26, maka besar FBC. FBC. Oke, yang ditanyakan adalah FBC yang ini. Oke. Kalau gitu kita cek dulu. Jadi di situ kan ada segitiga ACD ya, yang besar. Jadi kita tulis segitiga ACD itu berarti kan 180 derajat, karena segitiga. Nah, kalau gitu berarti kita bisa tulis sudut dari ACD kita tambah dengan sudut CDA ditambah sudut DAC. Jadi sudut-sudut yang di sini, di sini, di sini itu kalau dijumlahkan totalnya harus 180 derajat. Ya kan? Nah, di sini sudut untuk sudut AC ini bisa kita ubah gini. CDA itu siku-siku ya dia ya. CDA siku-siku berarti sudut ACD itu bisa kita ganti dengan ACF. Itu kan sama kan? Berarti ACF ditambah CDA-nya 90 derajat ditambah sudut DAC sama dengan 180 derajat. Kalau sudah berarti kita coba cek ACF-nya 26 ditambah sudut DAC sama dengan 180 dikurangi 90. Berarti sudut DAC sama dengan 90 dikurangi 26. Berarti sudut DAC-nya DAC. Berarti yang ini ya. Itu 64 derajat. Oke, jadi kita udah dapat tuh salah satu sudutnya. Nah, kemudian AB, coba kita hapus dulu ya, biar tidak bingung. AB itu sama AD, kalau kita lihat dia panjangnya sama ya. Oke, kita tulis aja di sini. Jadi karena AB itu sama dengan AD, maka sudut ABD sudut ABD itu akan sama dengan sudut BDA. BDA sama yang ini. Karena dia sama sisinya, ya kan? Oke, sebentar kita tulis dulu ulang. Jadi ABD yang ini itu akan sama dengan BDA. Jadi yang ini. Kenapa? Karena kan di sini sisinya sama. Jadi sudutnya sama. Ingat segitiga sama sisi, ya. Oke. Nah, kita tahu itu kan membentuk segitiga tuh. Berarti jumlah segitiga ABD itu totalnya 180 karena dia segitiga. Nah, kita uraikan. Berarti kan sudut dari DAC ditambah sudut ABD ditambah sudut BDA itu totalnya harus 180 derajat. Jadi intinya kita menjumlahkan sudut-sudut di pinggir segitiga itu totalnya 180. Nah, kita tarik ke sini aja ya. Sudut DAC tadi kita udah dapat,
kita tulis dulu aja. Sudut DAC ditambah sudut ABD ditambah sudut BDA itu totalnya 180. Nah, DAC-nya itu 64. Kemudian sudut ABD itu kan berarti sudut ABD itu kan sama dengan BDA, berarti tak samain aja ya, berarti menjadi BDA aja, menjadi sudut BDA ditambah sudut BDA sama dengan 180. Berarti 64 ditambah 2 sudut BDA sama dengan 180. Jadi 2 sudut BDA itu adalah 180 dikurangi 64. Jadi BDA sama dengan 116. Sudut BDA itu adalah 116 dibagi 2, yaitu 58 derajat. Jadi kalau kita gambarkan dulu, kita udah dapat BDA, sudut yang ini. Nah, kita udah dapat itu, terus ACF. Kita mau cari sini ya. Mau cari yang ini. Yang ini sudah dapat. Kemudian DAC. Oke. Oke, kurang lebih ke situ. Kita udah dapat BDA, 58 derajat. Kemudian, kalau kita lihat, CD yang ini itu kan tegak lurus AD ya. Kita tulis jadi CD itu tegak lurus AD. Jadi nanti besar dari sudut CDA itu 90 derajat. Nah, CDA 90 derajat berarti kan sudut dari BDA ditambah dengan sudut CBD. Jadi yang ini ditambah dengan CBD. Yang ini. Belum nggak? Sebentar, kita coba gambar ulang. Jadi, BDA kemudian ditambah dengan CBD itu totalnya 90 derajat. Maka kita tulis sudut CBD sama dengan 90 derajat. BDA-nya kan tadi udah dapat 58 ya, berarti langsung aja dikurangi 58. Jadi dapat sudut CBD itu adalah 32 derajat. Buat yang tanya kenapa bisa CBD itu 90, jadi kalau kita punya sudut di sini itu berseberangan, ya kan? Jadi nilainya sama, makanya 90 juga. Kita tulis ya, mana tadi? Yang ini berarti ya. Berseberangan. Sorry. Jadi BDA, jadi kan ini kita ada sudut 90 nih. Kalau misalkan kalian bingung ya. Ini kan dibagi 2, 90. Nah, berarti dia akan sama dong sama yang sini. Kalau dijumlahin akan sama dengan daerah yang ini. Ya, makanya dia ditambah dengan CBD gitu. Jadi kalau dijumlahin hasilnya akan 90. Oke, CDB sudah dapat. Kalau kita lihat, kita hapus lagi ya. CBD itu adalah sudut keliling CBD itu menghadap tali busur BF. Jadi di sini ada BF. Kita pakai warna yang beda aja. Ada busur BF di sini, ya. Kemudian CBD itu menghadap tali busur BF.
Kemudian AC itu menyinggung si lingkaran P di titik P. Benar kan? Nah, jadi kalau kita hapus lagi, maka kita tahu bahwa sudut FBC itu sama dengan sudut CDB. Tadi kan kita udah menghitung CDB ya. CDB. Kita udah dapat CDB. Kemudian itu tuh sama dengan FBC. Nah, jadi kita kan udah dapat CDB ya. CDB itu yang ini. Nah, dia kan menghadap kali busur BF. Dia kan menghadap sini nih. Ya kan? Menghadap itu. Nah, AC itu menyinggung lingkaran. AC itu menyinggung lingkaran di titik B. Sehingga si sudut FBC yang ini dia akan sama dengan CDB dengan sudut yang ada di sini. Jadi kalau kita tuliskan ya. Jadi kalau kita tuliskan kenapa ini bisa FBC sama dengan CBD itu adalah yang pertama. Jadi sudut CBD itu menghadap busur dari BF. Nah, terus AC itu menyinggung lingkaran P di titik B. Makanya FBC itu akan sama dengan CDB dengan nilai 32 derajat. Berarti jawabannya A.